Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Delia Harahap, NIM 2421-2072, Prodi Teknologi Informasi. Baik, adapun tujuan dari pembuatan video saya adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem dan Riset Operasi yang diampu oleh Bapak Adelinhar, PST MKOM. Adapun tujuan dan manfaat pada praktikum kali ini, yang pertama tujuannya yaitu memahami proses instalasi Linux Mint. Yang kedua, mempelajari penggunaan VirtualBox sebagai virtual machine. Yang ketiga, mengetahui konfigurasi dasar sistem operasi Linux Mint. Yang keempat, melatih kemampuan dalam mengelola sistem operasi berbasis Linux. Adapun manfaatnya, yang pertama, menambah pengalaman menggunakan sistem operasi Linux. Yang kedua, memahami konsep virtualisasi. Yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan sistem, utama saat sedang belajar instalasi OS. Serta yang terakhir, menjadi bekal dalam administrasi sistem dan jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan persiapan software dan file ISO. Sebelumnya, yang pertama saya akan menjelaskan VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi virtualisasi yang digunakan untuk membuat komputer virtual di dalam komputer fisik. Fungsi dari VirtualBox adalah menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer dan digunakan sebagai media simulasi instalasi sistem operasi, serta mempermudah proses pembelajaran tanpa mengubah sistem utama. Selanjutnya, Linux Mint ISO. Linux Mint ISO merupakan sistem operasi berbasis Linux yang mudah digunakan dan cocok bagi pemula. Fungsi Linux Mint adalah sebagai sistem operasi open source dan digunakan untuk aktivitas perkantoran, pemrograman, internet, dan multimedia, serta memiliki tampilan yang sederhana dan ringan. Selanjutnya, kita akan masuk pada step pembuatan virtual machine. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuka VirtualBox, yakni jalankan aplikasi VirtualBox yang telah terinstall. Yang kedua, membuat mesin virtual baru. Klik tombol New. Yang ketiga, mengisi nama mesin virtual dengan nama Linux Mint, tipe Linux, versi Ubuntu atau 64 bit. Yang keempat, selanjutnya mengatur RAM. Alokasikan RAM minimal 2048 MB dan yang disarankan 4096 MB. Selanjutnya yang kelima, membuat hard disk virtual. Pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Selanjutnya yang keenam, tipe hard disk. Pilih VDE atau Virtual Disk Image. Selanjutnya yang ketujuh, storage. Pilih Dynamically Allocated. Yang ke-8, kapasitas penyimpanan. Atur sebesar 20 GB ataupun lebih. Kemudian klik Create. Selanjutnya kita masuk pada proses instalisasi Linux Mint. Langkah awal, pilih mesin virtual Linux Mint lalu klik Setting dan Storage. Langkah kedua, masukkan file ISO Linux Mint pada optical drive. Langkah ketiga, klik Start untuk menjalankan virtual machine. Langkah 4, tampilan Linux Mint akan muncul. Pilih Start Linux Mint. Langkah kelima, setelah masuk Desktop Linux Mint, klik Install Linux Mint. Langkah keenam, pilih bahasa, contoh English ataupun Indonesia. Langkah ketujuh, pilih Layout Keyboard, yaitu English atau US. Klik Continue. Langkah 8, centang Install Multimedia Codes. Selanjutnya, klik Continue. Langkah 9, tipe instalisasi. Pilih Erase Disk and Install Linux Mint, karena yang digunakan adalah virtual machine, sehingga aman untuk dilakukan. Selanjutnya, klik Install Now. Langkah 10, pilih zona waktu. Contohnya Asia ataupun Jakarta. Klik Continue. Langkah selanjutnya, langkah 11, membuat akun pengguna. Isi nama komputer, username, dan juga password. Selanjutnya, klik Continue. Langkah ke-12, proses instalasi berjalan. Tunggu hingga proses instalasi selesai, sekitar 10-20 menit, seperti yang ada pada video.
Selanjutnya yang terakhir, langkah 13. Klik Restart Now. Linux Mint pun berhasil terinstall. Selanjutnya, kita akan masuk pada konfigurasi setelah instalasi. Setelah login ke Linux Mint, lakukan konfigurasi berikut. Yang pertama, update sistem. Buka terminal lalu ketik sudo apt update. Selanjutnya, sudo apt upgrade. Fungsinya adalah untuk memperbarui paket sistem, serta menginstal pembaruan keamanan terbaru. Yang kedua, mengatur bahasa. Masuk, pilih menu, preference, dan language. Yang ketiga, mengatur tanggal dan waktu. Masuk ke menu, preference, date and time. Yang keempat, menginstal software tambahan. Contohnya yaitu Firefox, PLC Media Player, dan Visual Studio Code atau VSCode. Selanjutnya kita masuk pada demonstrasi hasil instalasi. Bukti keberhasilan instalasi. Di sini kita menampilkan desktop Linux Mint, menunjukkan sistem telah berhasil masuk ke desktop. Pada menu Linux Mint, kita akan menampilkan berbagai aplikasi bawaan Linux Mint. Dan pada terminal Linux, kita akan menunjukkan sistem dapat menjalankan perintah Linux. Dan pada informasi sistem, kita dapat membuka terminal, lalu kita akan mengetik bash neofix atau bash hosta name field untuk melihat informasi sistem yang akan terinstall. Kesimpulannya adalah, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, proses instalasi Linux Mint menggunakan VirtualBox dapat berjalan dengan baik. VirtualBox itu sendiri memungkinkan pengguna untuk mencoba sistem operasi Linux tanpa harus mengganggu sistem operasi utama. Linux Mint memiliki tampilan yang mudah digunakan, ringan, serta cocok untuk pemula yang ingin belajar sistem operasi berbasis Linux. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak pada soal nomor 2. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dengan menggunakan mesin virtual atau virtual machine. Contohnya, pada satu laptop Windows, kita dapat menjalankan Linux Mint menggunakan VirtualBox tanpa harus menghapus aplikasi Windows. Yang kedua, mengapa VirtualBox digunakan dalam instalasi Linux Mint? Karena VirtualBox memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, gratis dan open source. Yang kedua, mudah digunakan untuk pemula. Yang ketiga, tidak mengubah sistem operasi utama. Yang keempat, aman untuk percobaan instalasi. Serta yang kelima, mendukung berbagai sistem operasi. Yang ketiga, pertanyaannya, apa kelebihan Linux Mint dibanding sistem operasi lain? Kelebihan Linux Mint, yakni yang pertama, gratis dan legal saat digunakan. Yang kedua, ringan dan cepat. Yang ketiga, aman dari virus. Yang keempat, tampilannya sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang kelima, banyak aplikasi open source. Dan yang keenam, cocok untuk belajar Linux. Yang keempat, apa perbedaan instalasi virtual machine dan dual boot? Pada virtual machine, instalasi berjalan di dalam sistem operasi utama, sedangkan dual boot instalasi berjalan langsung pada komputer. Pada virtual machine, tidak diperlukannya partisi hard disk, sedangkan dual boot memerlukan partisi hard disk. Pada virtual machine, instalasi jauh lebih aman, sedangkan dual boot biasanya beresiko kesalahan jauh lebih besar. Pada virtual machine, performa sedikit jauh lebih lambat, sedangkan dual boot biasanya performanya jauh lebih cepat. Pada virtual machine, biasanya sangat sering digunakan dan cocok untuk belajar, sedangkan dual boot biasanya dan sering digunakan untuk pengguna harian. Kesimpulannya adalah, virtual machine lebih cocok digunakan untuk praktikum dan pembelajaran, karena jauh lebih aman dan juga mudah. Baik, pertanyaan nomor 5, sebutkan kendala yang ditemukan selama proses instalasi dan cara mengatasinya. Baik, pada kendala pertama, yaitu RAM virtual machine terlalu kecil, dan solusinya adalah menambah alokasi RAM minimal 2 GB. Kendala yang kedua,
file ISO tidak dapat terbaca, dan solusinya adalah memastikan file ISO telah dipilih pada menu Storage Virtual iBox. Pada kendala yang ketiga, virtual machine berjalan lambat, dan solusinya yakni menambah RAM dan prosesor pada pengaturan virtual iBox. Pada kendala keempat, tidak bisanya masuk ke Linux Mint setelah instalasi. Baik, demikian praktikum instalasi Linux Mint dengan menggunakan virtual iBox yang telah saya lakukan. Dari praktikum ini, saya dapat memperoleh pemahaman mengenai konsep virtualisasi, pembuatan machine learning, proses instalasi Linux Mint, serta konfigurasi dasar sistem operasi Linux. Baik, saya sudahi. Apabila ada kesalahan dalam kata dan pembuatan praktikum, saya mohon maaf. Saya Novita Adelia Rahab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.